Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan retouch smoothing pada rambut yang sudah pernah di bleaching dan juga diwarna ya teman-teman. Untuk selengkapnya langsung simak ke videonya. Sebelumnya diklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Ini rambut model sebelum di smoothing ya teman-teman. Ini di smoothing sekitar 1 tahun yang lalu, dan ini rambut juga pernah diwarna, di bleaching, dan sekarang akan dilakukan proses retouch smoothing. Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini rambutnya aslinya terlihat sudah jadi lebih gelombang banget di bagian akar. Saya aplikasikan di sini menggunakan obat yang jenis resisten ya teman-teman, karena jenis rambutnya lumayan kaku. Jadi di sini saya menggunakan yang resisten dan diaplikasikan di bagian rambut yang baru numbuhnya saja ya teman-teman. Diaplikasikan merata tapi tidak mengenai akar rambut atau tidak mengenai pangkal rambut ya teman-teman. Sambil nonton videonya silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah klik tombol subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Terus aplikasikan yang merata dan fokus di bagian rambut yang baru numbuh ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi obat smoothing di saat step pertama, usahakan tipis-tipis biar obatnya lebih merata, jadi tidak ada rambut yang terlewat ya teman-teman. Kalau untuk pengerjaan rambut kita harus sabar, telaten, dan tidak usah terburu-buru ya kerjaannya. Jadi santai tapi cepat gitu, dan rapi. Gak usah terburu-buru, gak usah kejar-kejar waktu. Disimak terus dalam proses smoothingnya step by stepnya ya teman-teman. Setelah selesai proses aplikasi, didiamkan selama 45 menit ya teman-teman. Setelah 45 menit lanjut dicuci bersih, hanya dibilas, tidak menggunakan sampo ya teman-teman, tapi bersih. Setelah itu dikeringkan, dan ini lagi proses pencatokan.
Pencatokannya di sini saya menggunakan suhu 200 derajat Celcius karena saya menggunakan catok yang Bailu ya teman-teman. Ini kalau pakai catok Belis pakai 180 sudah cukup, tapi kalau untuk Bailu saya menggunakan 200 derajat Celcius karena beda catok juga beda karakter ya teman-teman. Kalau untuk Belis ini catok 200 itu terlalu panas, jadi dia 180 175 aja sudah bisa catok mateng rambut smotingan ya teman-teman. Ini proses catoknya juga tipis-tipis. Intinya kalau untuk suhu catokan disesuaikan dengan rambutnya ya teman-teman. Kita pertama bisa ngebaca dulu rambut ini harus catoknya panasnya suhu berapa, dan setelah itu kita juga harus memahami karakter catok. Kalau catok yang biasa kita pakai kita pasti udah tahu karakternya, panasnya, terus tingkat kelicinannya juga beda-beda ya. Kalau untuk Bailu saya biasanya rata-rata 200 derajat Celcius. Kalau untuk 180 masih kurang ya untuk rambut ini ya teman-teman. Simak terus dalam proses pencatokannya ya. Setelah proses pencatokan selesai, didiamkan dulu biar rambutnya dingin terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan proses aplikasi step kedua atau netral ya teman-teman. Kalau untuk netral diaplikasikan merata ke seluruh bagian rambut dari mulai pangkal, batang hingga ujung rambut. Jadi diaplikasikan ke seluruhnya. Terus diaplikasikan yang merata ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terlewat juga dalam proses aplikasi step keduanya atau netralnya ya teman-teman. Dan di bagian ujungnya juga semua kena netral juga. Tadi di bagian ujung kita kasih obat selewat aja, langsung cuci ya teman-teman, obat step pertamanya.
Ini masih proses aplikasi step kedua atau netralnya ya teman-teman. Pokoknya dalam proses pengerjaannya baik step pertama, step kedua semua harus rata, tipis-tipis, nggak usah terlalu buru-buru ingin cepat selesai ya. Yang terpenting aplikasikan yang merata, tidak ada yang terlewat biar hasilnya lebih bagus atau lebih maksimal ya teman-teman. Masih proses aplikasi step kedua. Di saat aplikasi step kedua lebih baik dan lebih enaknya ada asisten yang megangin ya teman-teman, megangin rambutnya, jadi biar nggak dijepit-jepit dalam proses aplikasi step keduanya. Ini udah mau selesai. Setelah selesai didiamkan selama 20 menit ya teman-teman. Setelah 20 menit didiamkan langsung dibilas. Di sini hanya menggunakan kondisioner setelah selesai pembilasannya. Ini setelah selesai dibilas lagi proses pengeringan ya teman-teman. Ini setelah selesai proses aplikasi retouch smoothing. Ini rambutnya pernah di bleaching juga, dibikin balayage dan juga sering diwarnain ya teman-teman. Jadi prosesnya kita lebih fokus ke rambut yang numbuh karena bagian ujungnya masih lurus bekas smoothing sebelumnya. Ini masih proses pengeringan ya teman-teman. Ini rambutnya sudah terlihat lurus. Ini masih proses pengeringan setelah dilakukan proses retouch smoothing. Lebih baik kalau proses mengeringkannya itu arah hair dryer ke bawah ya teman-teman, jadi jangan terlalu disembur kemana-mana. Dan inilah hasilnya setelah dilakukan proses retouch smoothing. Ini sebelum dicatok ya teman-teman, sebelum dicatok. Setelah selesainya ini hanya dikeringkan, nggak dicatok lagi, hanya dirapikan dengan sisir. Kecuali ini setelah dicatok agak dimasukkan ke dalam ya teman-teman. Ini hasilnya yang tadinya gelombang. Dan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.